Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Astiadatu yang menyampaikan materi terkait hak menolak dan hak mematuhi hukum dalam mata kuliah Filsafat Hukum. Langsung saja ke pembahasan, yaitu hak menolak. Hak menolak hukum Hugo Adam Bedau dalam bukunya Civil Disobedience in Focus berpendapat bahwa pembangkangan warga berarti tidak mematuhi hukum dengan alasan yang tepat atau tidak baik merupakan persoalan lama. Sebuah kisah klasik Yunani kuno tentang pembangkangan Prometheus terhadap Zeus yang sengaja dilakukan agar sang dewa memberikan api kepada manusia. Terlepas dari faktor historis yang dengan jelas memperlihatkan perkembangan terhadap hukum yang berlaku, sikap tidak mematuhi hukum itu sendiri merupakan isu politik kontroversial. Penolakan terhadap hukum bagi masyarakat politik merupakan taruhan yang sangat berbahaya, karena mengancam otoritas negara secara langsung yang dapat berujung pada instabilitas berkepanjangan. Civil disobedience selalu dipahami sebagai pembangkangan terhadap negara. Nah, kemudian apabila seseorang tidak setuju dengan hukum yang berlaku, maka ia dapat menyikapi hukum dengan 3 kemungkinan sikap. Yang pertama yaitu subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum, namun tetap diam dan tidak menyatakan ketidaksetujuannya. Nah, takut akan hukuman atau rasa tidak nyaman atas kritik dari pihak lain, seringkali menjadi alasan untuk bersikap diam terhadap hukum yang tidak adil. Kemudian yang kedua, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum, namun setelah menyuarakan ketidaksetujuannya. Nah, hal ini itu tidak bisa disebut sebagai civil disobedience karena tidak ada tindakan melawan hukum selain pernyataan ketidaksetujuannya. Kemudian yang ketiga yaitu subjek menolak untuk mematuhi hukum, tetapi tetap menyembunyikan ketidaksetujuannya sehingga tidak diketahui oleh publik. Kemudian dikutip dari pendapat menurut Thoreau, yaitu manusia kalau pada akhirnya mematuhi hukum, itu karena ia memahami bahwa hukum itu benar atau adil oleh karena manusia memiliki suara hati. Terus kemudian menurut John Rawls bahwa memandang civil disobedience sebagai kewajiban natural untuk menegakkan keadilan. Kemudian oleh karena ada kemungkinan pembangkangan sebagai ungkapan sikap peduli pada hukum yang adil, nah itulah maka hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi hukum. Di sini diskresi hakim memainkan peran penting agar hukum dapat diterapkan secara adil. Lanjut ke 3 kondisi utama menurut Rawls sebagai pembenaran atas gerakan pembangkangan. Yang pertama yaitu apabila civil disobedience dipahami sebagai gerakan politik yang ditujukan pada rasa keadilan komunitas, maka pantas kalau gerakan ini dibatasi pada berbagai hal yang dipandang tidak adil. Kemudian yang kedua yaitu civil disobedience dapat dibenarkan ketika berbagai upaya yang dilakukan dengan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan tidak mendapatkan respon yang baik dari penguasa. Kemudian yang ketiga yaitu civil disobedience sebetulnya itu lebih merupakan tuntutan prinsip rasa keadilan, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama. Kewajiban mematuhi hukum. Nah, kewajiban mematuhi hukum itu muncul sebagai konsekuensi natural dari kewajiban terhadap keadilan ketika kita berpikir bahwa moral seseorang itu tidak sekedar menuntut bahwa orang lain tidak boleh dirugikan atau terancam keamanannya. Kita berbicara ke hak moral. Hak moral seseorang itu juga menuntut kita dalam melakukan sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat baginya. Sehingga kita secara moral wajib mendorong lembaga yang adil demi mengamankan dan mendorong pelaksanaan hak orang lain. Nah, oleh karena itu, komitmen moral natural kita pada hak sesama warga negara itu merupakan legitimasi pembatasan kebebasan kita melalui hukum yang berlaku. Voluntarisme sebagai refleksi dari etika The Good Samaritan, yaitu seseorang Samaria yang dilukiskan sebagai figur yang sangat baik hati dan membantu seorang Yahudi yang notabene musuh dari suku Samaria. Hal ini memberi ruang pada negara untuk melakukan paksaan hukum tanpa harus mendapat persetujuan dari warga negara. Paksaan politik demi mencegah bahaya yang lebih besar di suatu pihak, namun tanpa memberi beban berlebih pada subjek di pihak lain, itu secara moral dapat dibenarkan. Nah, selain kewajiban untuk patuh pada hukum menjadi penting bagi individu untuk mengamankan kepentingannya sendiri, akan tetapi kepatuhan subjek terhadap hukum ini juga merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap kepentingan bersama. Sedikit yang saya sampaikan terkait hak menolak dan hak mematuhi hukum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.